Oh, masih sepi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman scholars. Kita akan mulai acara ini pada pukul 9. Beberapa peserta masih kita tunggu untuk kedatangannya. Mohon maaf jika harus menunggu selama sampai jam 9 nanti, dan terima kasih.
Selamat pagi, rekan-rekan semua. Semoga terdengar suara saya dengan jelas. Boleh saya mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk para dewan juri. Selamat datang Pak Bayu Krisnamurti, Mbak Dian, juga Mas Yeremia, dan moderator kita Mas Wildan. Dan selamat datang juga kepada teman-teman dari berbagai TSA, perwakilan TSA yang saat ini sudah siap nih untuk bisa memberikan presentasi yang terbaiknya mengenai kegiatan teman-teman yang sudah dilakukan selama setahun ke belakang ataupun memang yang akan dilakukan dalam TSA Showcase 2022. Nah, TSA Showcase ini merupakan bagian dari Road to TSG atau Tanoto Scholars Gathering yang akan dilakukan pada tanggal 28 sampai 29 Juli 2022 besok. Nah, teman-teman nanti akan mendapat masukan setelah presentasi dari Dewan Juri kita untuk mendapatkan feedback gitu ya. Kira-kira presentasi atau kegiatan teman-teman ini sudah sejauh apa impact-nya terhadap community, terhadap project cycle itu sendiri, maupun sustainability yang memang sudah dijalankan seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan Dewan Juri yang terhormat. Mungkin Mas Ingga boleh tolong di-share untuk beberapa profil pembicaranya, Mas. Mas Ingga belum siap, mungkin saya coba share sebentar. Oke, mungkin teman-teman di sini Oke, pertama kita punya Pak Bayu. Selamat datang Pak Bayu, dan terima kasih untuk kesediaannya menjadi salah satu Dewan Juri dan juga narasumber nanti pada saat sesi inspirational talk. Nah, Pak Bayu ini kalau boleh saya berbagi sedikit, nama lengkap beliau adalah Dr. Insinyur Bayu Krisnamurti MSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Chairman Board of Trustees dari Danamon Peduli Foundation. Kemudian saat ini juga beliau adalah advisory board member dari Andrin Fund, dan beliau juga sebagai member of board dari Yayasan Bina Swadaya atau Self Reliance Development Foundation. Dan saat ini juga bersamaan beliau adalah senior lecturer dan juga peneliti atau researcher dari Department of Agribusiness IPB University. Dan beliau pada tahun 2011 sampai 2017 merupakan chairman dari Indonesia Society of Agriculture Economists. Pada tahun 2015 sampai 2017 beliau adalah President of the Board of Directors dari Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai advisory board member dari SDG Academy Indonesia. Beliau memiliki gelar Bachelor, Master of Science in Economics, dan juga Doctorate in Economics dari IPB University. Terima kasih untuk Pak Bayu atas kesediaan dan kedatangannya. Selamat datang di TSA Showcase 2002. Kemudian selanjutnya adalah dari Mas Yeremia Haryanto. Nah, beliau adalah seorang entrepreneur dan beliau adalah co-founder dan CBDO dari Maunef Indonesia, menjabat dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga merupakan founder dan CEO dari Indosehat Global Jakarta 2019 sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2019 dari Agustus sampai November, Mas Yeremia melakukan business analyst intern di Markplus Inc. Dan juga pada tahun 2018 sampai 2019 menjabat sebagai presiden di Progressio Consulting Group yang ada di Bandung, dan pada
tahun 2017 sampai saat ini masih menjadi co-founder CHRO dan vendor management dari Hujan by Kula Company yang ada di Bandung. Oke, terima kasih Kak Yeremia untuk kedatangannya. Selamat datang dan terima kasih untuk mau bersedia menjadi salah satu dewan juri kami di TSA Showcase 2002 ini. Nah, kemudian yang terakhir untuk dewan jurinya kita ada Mbak Dian Yuliasri Purnomo. Beliau saat ini adalah Senior Project Officer for Prevention dari Rutgers Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2018 menjabat sebagai Child Protection and Advocacy Specialist di Save the Children. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2017 merupakan lecturer for popular writing dari Universitas Multimedia Nusantara, dan pada tahun 2011 sampai 2015 menjabat sebagai campaign and training coordinator untuk On Track Media Indonesia. Pada tahun 2005 sampai 2010 menjabat sebagai program director Female Radio Semarang dan Yogyakarta, dan yang terakhir pada 2002 sampai 2005 beliau menjabat sebagai producer and assistant to program director dari Prambors Radio. Nah, Mbak Dian ini juga merupakan seorang penulis yang telah menerbitkan beberapa buku yang cukup terkenal seperti itu. Nah, yang terakhir moderator kita Wildan. Wildan ini adalah final year law student dari Universitas Andalas, dan Wildan merupakan kandidat yang akan mendapatkan gelar cum laude ya. Kemudian Wildan juga pernah merepresentasikan Sumatera Barat dalam pemilihan Duta Bahasa Nasional dan keluar sebagai yang terbaik kelima Duta Bahasa Nasional. Wildan juga saat ini terpilih sebagai law student yang untuk memonitor corruption cases di Sumatera Barat dalam programnya Court Monitoring Program yang dinaungi oleh KPK RI. Dan saat ini juga Wildan adalah co-founder dan Presiden Laskar Negeri ID, yaitu merupakan Youth Social Education yang untuk mensupport SDG nomor 4. Dan yang terakhir, Wildan itu adalah seorang Tanoto Foundation Scholars yang sebagai resipien dari Global Exposure Program ke Yonsei University pada tahun lalu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai profil para dewan juri dan juga moderator. Untuk kemudian akan saya lemparkan kepada Wildan sebagai moderator. Silakan Wildan. Halo Mbak Rini, terima kasih sudah membuka kegiatan pagi hari ini dengan sangat semangat. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Rini? Dan mungkin suaranya belum bisa Dengan yang ini bagaimana Mbak Rini? Cukup masih jelas kecil, ya? Wildan, maaf. Kalau dari terdengar jelas ya? Baik. Oke, baik Pak Bayu, terima kasih atas konfirmasinya. Ada narasumber lain yang sudah mengkonfirmasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua. Halo Tanoto Scholars, apa kabar? Di pertengahan tahun ini, yang saya dengar ya, Tanoto Scholars itu lagi produktif nunggu IPK atau IP, karena baru-baru ini selesai UAS begitu. Ada juga yang sedang menunggu KKN, ada yang sedang exchange. Itu saya lihat ada beberapa yang ke Korea Selatan tahun ini karena GEP-nya sudah berlangsung dengan luring atau offline. Dan pastinya ada yang mungkin sedang magang untuk mengisi produktivitas di liburan tengah semester ini. Baiklah teman-teman dan Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Ulda Masyan Caniago dan kali ini diamanahkan untuk memimpin jalannya sesi Tanoto Showcase 2022. Baiklah tanpa memperpanjang, kita akan memasuki beberapa sesi, namun yang pertama kali tentunya kita akan berkenalan sedikit dengan para dewan juri yang sangat inspiratif dan tentunya akan memberikan insight-insight luar biasa terkait proyek sosial yang teman-teman TSA sudah kerjakan selama 1 tahun terakhir. Nah, yang pertama adalah Pak Bayu Krisnamurti. Selamat pagi, Bapak. Yang kedua yaitu, terima kasih Bapak. Yang kedua adalah Kak Yeremia Haryanto atau yang akrab disapa Kak Yeremia. Selamat pagi Kak Yeremia. Halo pagi semua.
Pagi, Kak. Dan yang terakhir, last but not least, ini ada Ibu Dian Purnomo. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Iya. Wildan. Sebelumnya saya sudah melakukan profile research para narasumber pagi ini, dan Bu Dian ini baru saja berulang tahun, teman-teman. Kita berikan selamat dan semoga sejahtera dalam kehidupan beliau. Baiklah, teman-teman. Amin, terima kasih. Iya, Bu Dian, sama-sama, Ibu. Atau teman-teman ada yang ulang tahun di bulan Juli ini juga dan ingin diucapkan, silakan. Bisa private chat ke saya melalui kolom chat Zoom. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi yang pertama, maka saya ingin menganjurkan dan mengimbau untuk teman-teman Tanoto Scholars Indonesia untuk proaktif dengan cara menghidupkan kameranya dong. Di sini sudah ada beberapa yang terlihat, ada dari Lamsung Mihar TSA Medan di layar saya. Lalu ada Sobah, Kak Sobah, halo. Lalu ada Agita Wilujeng dari TSA Undip. Nah, ini ada beberapa yang belum aktif nih kameranya. Ayo kita imbau ya teman-teman untuk mengaktifkan kamera agar sesi ini berlangsung dengan interaktif dan pastinya seru. Ayo masih ditunggu ya. Ada siapa nih? Ada Diah Andriani, ada Kak Diah ya. Lalu ada dari Francisca dari TSA UI dan teman-teman lain. Oh ya teman-teman, untuk mengingatkan dimohon untuk merename nama-nama teman-teman itu berdasarkan di frasa pertama adalah TSA asal dan juga nama teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan masuki ke sesi yang pertama, yaitu opening remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Arianti Safitri selaku Head of Leadership Teladan Program by Tanoto Foundation. Kepada Ibu, disilakan. Oke, Wildan, mohon maaf, Bu Santi belum tiba. Mungkin kita bisa lanjut aja nanti kalau Bu Santi tiba, baru kita akan memberikan floor-nya untuk Bu Santi. Baik, tidak apa-apa Bu Rini, karena dalam satu acara selalu ada first major dan sebagainya, kita akan fleksibel dan free memory. Baiklah teman-teman, ini sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan sesi motivational speech dari para dewan juri yang sangat inspiratif. Langsung saja kita akan mendengarkan motivational speech yang mengusung topik Youth Engagement in Community Social Projects for the Implementation of the SDGs. Mengingat teman-teman, Tanoto Scholars Association ini adalah sebuah youth leadership platform yang terdapat di 9 mitra PTN program teladan di seluruh Indonesia, yaitu tersebar, kita mulai dari yang barat ya, dari TSA Universitas Riau. Apa ada suaranya teman-teman TSA Unri? Halo teman-teman TSA Unri, atau masih mencoba untuk bergabung? Hadir Kak, ada Tessa nih, mana yang lain? TSA Pekanbaru ya, TSA Pekanbaru. Halo, ada Egi. Selanjutnya TSA Medan. TSA Medan, halo. Boleh bersuara? Halo Kak, ada Alia dan teman-teman Halo lainnya. Kak Wildan. Halo Kak Wildan. Halo, Horas. Biasanya salam khas ini ya dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada TSA Universitas Andalas yang terkenal dengan nasi Padang ya. Baik, dari Universitas Andalas dari Pulau Sumatera kita beralih ke Pulau Jawa, yaitu dari TSA Universitas Indonesia. Halo teman-teman scholars di UI. Jakun. Halo Kak Wildan. Hai, semangat ya hari ini. Selanjutnya ada teman-teman dari TSA Institut Pertanian Bogor atau IPB University ya. Wah, ini alma mater Pak Bayu nih. Iya, ada Tias dan kawan-kawan. Selanjutnya kita beralih ke Institut Teknologi Bandung. Halo teman-teman ITB. Halo. Halo Kak. Gimana kabarnya? Semangat? Semangat. Semangat dong ya. Selanjutnya terima kasih teman-teman ITB. Kita beralih ke markasnya Gudeg nih, Bakpia dan kawan-kawan, yaitu TSA Universitas Gadjah Mada. Halo teman-teman TSA UGM. Hadir Kak. Hadir ya. Terima kasih TSA UGM. Selanjutnya TSA mana nih, ayo? Ayo mana? Deket UGM apa?
TSA Universitas Diponegoro atau Undip. Halo teman-teman TSA Undip. Wah, ini saya melihat fellow saya nih, ada Hampe dan kawan-kawan, ada Sarawati dan lainnya. Dari Undip kita bergeser ke TSA Universitas Brawijaya. Halo Pak. Halo teman-teman TSA Unbrau. Halo. Baiklah, rasanya sudah seluruh TSA yang saya sebut, dan kali ini kita akan beralih ke sesi motivational speech yang pertama kali kita mempersilakan kepada Pak Bayu yang tadi background-nya telah di-mention oleh Mbak Rini sebagai seorang academician dan juga researcher sekaligus a statesman, karena Pak Bayu ini merupakan Vice Deputy of Agricultural Ministry of a United Cabinet State in Indonesia. Kepada Pak Bayu dan nanti selanjutnya ada Kak Yeremia dan ditutup oleh Bu Dian, disilakan. Mungkin begini ya Pak Bayu, pagi ini saya melihat teman-teman scholars ini tegang-tegang mukanya. Karena TSA Showcase ini kan erat dengan laporan proyek internal agar kita bisa melihat nih transparansi dan seberapa besar dampak yang telah mereka lakukan. Nah, jadi mungkin kepada para narasumber, Dewan Juri yang terhormat, bisa mengguncang semangat teman-teman di pagi hari ini. Kepada Pak Bayu disilakan. Maaf, Wildan, mungkin Pak Bayu bisa yang terakhir. Oh Kita iya. ke Kak Yeremia dulu atau ke Mbak Dian, silakan. Boleh, Kak Yeremia. Mungkin yang paling dekat ya, masih Gen Z nih Kak Yeremia. Oke. Halo semua teman-teman di sini. Thank you banget udah session owner gitu, bisa buat ngobrol bareng. Ada Pak Bayu, Bu Dian, mungkin di sini aku yang paling mendekatin nih umur teman-teman. Aku baru lulus juga baru-baru ini 2019 kemarin, dan di sini disuruh buat ngasih motivasi. Mungkin bisa dibilang sharing aja kali ya, karena kalau motivasi terlalu berat kayaknya. Di sini juga aku pengen motivasi buat diriku sendiri. Sebelumnya aku ngelihat bahwa di sini teman-teman semua sebagai mahasiswa gitu ya, kita sebagai mahasiswa bisa dibilang punya privilege gitu ya, bisa punya privilege buat nimba ilmu di kampus-kampus keren-keren semua. Dan juga bahkan aku kadang ngiri juga nih ngeliat teman-teman TSA udah punya privilege lebih lagi, bisa buat mengenal masyarakat lebih jauh. Karena memang balik lagi ya, kita sebagai mahasiswa, tugas kita nih untuk bisa ngasih privilege yang tadi, quality education buat kita sebarin ke teman-teman masyarakat sekitar. Dan aku ngelihat banyak sekali nih teman-teman di sini bikin project keren-keren banget, dan memang yang paling esensial kayaknya yang paling realistis paling sering ini ya, quality education yang keempat nih. Kebetulan aku juga bergerak di bidang itu, dan memang ini merupakan menurut aku sih secara esensial gitu ya, termasuk yang paling fundamental. Karena aku ngelihat bahwa kita ambil contoh aja yang main terkenal ya, kalau nggak salah tuh ada desa di Tuban ya, yang kalau nggak salah satu desanya itu dikasih 8-20 M gitu. Dan di situ aku ngelihat akhirnya karena lack of education gitu ya, terutama financial literasi di sini fokusnya, akhirnya mereka membelikan barang-barangnya itu buat hal-hal yang nggak penting gitu, mobil misal contohnya. Hingga akhirnya saya berpikir waktu itu sama teman-teman, misalkan kalau 10% aja gitu ya orang kaya di Indonesia ngasih kekayaannya, ya let's say 1 miliar 2 miliar lah gitu ke orang-orang kurang mampu, mungkin 5 tahun lagi ya balik lagi ke habitat asalnya gitu. Dan di sini kan yang menjadi masalah yang saya lihat adalah bagaimana tadi ya lack education itu. Dan saya melihat di sini ayo kita semangat, kita sebagai mahasiswa yang dikasih anugerah gitu ya, punya privilege, zaman sekarang dikenal privilege gitu ya, punya privilege, kita nggak usah ngomongin soal uang dulu deh, tapi gimana privilege punya akses gitu, punya akses buat financial literasi, memiliki edukasi yang tepat, kita sebarkan nih ke warga sekitar, ke masyarakat sekitar, dan semoga berdampak ke depannya. Dan saya ngelihat di sini teman-teman TSA keren-keren banget, dampaknya luas-luas, gede-gede banget. Ada yang mungkin bisa dibilang ada yang bisa sampai mencapai ribuan dan sebagainya. Tapi balik lagi, yang menjadi fokus adalah tidak karena kuantitas, tapi bagaimana secara kualitas dampak yang kita berikan itu bermanfaat. Dan saya ngambil pengalaman saya juga, jadi saat ini saya juga lagi ongoing bikin foundation, masih ada dari ESOP, tapi fokusnya buat orang-orang HIV saat ini. Dan itu benar-benar ditentang banget sama keluarga, sama teman-teman, karena merupakan salah satu yang bisa bilang agak sensitif gitu ya orang-orang HIV. Tapi saya ngelihat bahwa dampak yang saya bisa berikan memang secara kualitas itu secara kuantitas nggak banyak
orang-orang yang terdampak mungkin hanya 1 sampai 3 orang, 4 orang karena masih baru banget, tapi secara kualitas saya ngelihat bisa berdampak besar untuk hidupnya dia. Jadi balik lagi, jangan sedih, jangan kecewa misalnya hari ini teman-teman misalnya melihat bahwa dampaknya sangat kecil, dampaknya mungkin belum besar gitu ya. Di sini teman-teman adalah saatnya untuk R&D, saatnya untuk jatah gagal nih, saatnya untuk tahu kira-kira gimana sih dampaknya ini bisa semakin besar ke depannya. Karena ya saya harapkan 10 tahun lagi dari sekarang, saya bisa melihat nih muka-muka teman-teman di sini, ada dari Undip, UI, dan sebagainya, bisa menjadi stakeholder untuk decision maker nih ke depannya. Karena ya balik lagi, semakin besar nanti kita juga bakal semakin besar tantangannya, dan semoga juga semakin besar tantangan, dampaknya juga bakal semakin besar. Itu harapan dari aku tunggu teman-teman 10 tahun lagi menjadi orang yang berdampak. Makasih semuanya. Wow, terima kasih Kak Yeremia, sangat inspiratif dan motivational banget. Mari kita berikan applause virtualnya ya teman-teman. Berikan applause virtual kepada Kak Yeremia. Terima kasih Kak, karena beberapa yang Wildan highlight tadi adalah bagaimana sebagai scholars kita itu sudah memiliki privilege, namun bagaimana kita memaksimalkan potensi privilege tersebut agar tetap paid forward kepada lingkungan sekitar kita. Dan tentunya tadi Kak Yeremia juga meng-highlight bahwa masa muda ini adalah menghabiskan jatah gagal. Jadi ayo teman-teman, berikan kontribusi terbaik agar nanti di masa tua kita mungkin tinggal memanen benih yang sudah kita tuai. Mungkin begitu ya Kak Yeremia singkatnya. Terima kasih Kak Yeremia. Selanjutnya kita akan beralih ke Ibu Dian Purnomo. Halo Bu Dian. Boleh Bu Dian berikan semangat dan vibrasi positif. Terima kasih Wildan. Ini Wildan aja udah positif banget nih sebenarnya nih tone-nya gitu. Seneng dengernya gitu ya. Waduh, terima kasih Bu. Walaupun agak seret nih, lagi pancaroba ya. Iya, lagi musim. Terima kasih banget. Saya sangat merasa terhormat berada di sini, bangga berada di sini di antara scholars yang hebat-hebat. Terus ada Mas Yeremia yang juga keren banget, Pak Bayu juga gitu ya. Saya sedang ada di Sangihe. Kalau teman-teman melihat ke peta, Sangihe itu ada di ujung paling utara. Kita berbatasan langsung banget sama Filipina. Jadi laut yang kita lihat itu kalau mata kita bisa jauh dikit udah kelihatan daratan Filipina. Ada 2 hal yang sedang saya kerjakan di sini. Yang pertama untuk mendukung kawan-kawan dari Save Sangihe Island. Jadi mereka sedang memperjuangkan ruang hidup mereka agar tidak dirusak oleh tambang. Jadi ada tambang emas di sini namanya PT TMS. Dan yang kedua, karena saya memang penulis, saya memang berniat menuliskan cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan yang ada di sini. Kenapa perempuan? Karena memang ketika lingkungan rusak itu perempuan yang paling rugi, gitu ya. Jadi Sangihe itu kalau teman-teman bayangkan hanya sedikit lebih besar dari Jakarta, 73.000 hektar. Itu yang akan ditambang adalah 42.000 hektar, jadi setengahnya lebih, gitu. Padahal sebenarnya dalam undang-undang ini termasuk pulau kecil yang nggak boleh ditambang. Jadi teman-teman bayangkan perjuangan-perjuangan yang terjadi di lapangan seperti ini. Sangat tidak mudah, bahkan yang memberikan izin lingkungan aja sebenarnya udah melanggar undang-undang, tapi tetap aja untuk memenangkan ini sulit. Gitu ya. Jadi kalau kita nyambung dengan Mbak Ratna berpesan ke saya, dihubungin ya Bu sama SDGs, sama tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan lingkungan aja tuh sebenarnya ada di 6 tujuan gitu ya. Tujuan 6, kemudian 11 sampai 15 gitu. Tapi tetap aja itu tidak menjadi perhatian. Terlepas dari bahwa faktanya di Indonesia dan di seluruh dunia kerusakan lingkungan akibat tambang itu banyak banget. Kalau teman-teman baca ada Buyat, Paputungan, Kolaka, Freeport, Bungku gitu, itu banyak banget. Nah, kita nggak perlu jauh-jauh berbicara tentang kenaikan air laut karena perubahan iklim. Itu akan terjadi jauh lebih cepat kalau ada tambang di sini karena pulaunya sangat kecil. Jadi sedimentasi itu akan merusak semua yang ada di laut, apalagi pantainya pasti terkena paling awal. Nah, saya selalu tertarik dengan quote-nya. Ada penulis dari penulis Afro-Amerika, dia namanya Alice Walker. Dia bilang bahwa activism is the rent I pay for living on the planet. Nah, kayak yang Mas Yeremia bilang tadi bahwa teman-teman ini privilege banget, terpilih banget, kuliah di tempat paling keren-keren, berada di ruangan ini udah pasti orang-orang terpilih juga gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan apapun yang teman-teman lakukan, saya sudah membaca beberapa proposal keren-keren, luar biasa. Dan
alangkah idealnya jika kita selalu kembalikan pada kontribusi apa yang kita bisa berikan terhadap bumi. Jadi sebenarnya kita semua adalah aktivis dan harusnya kita aktivis gitu karena kita udah dikasih tempat, kita gratis nggak bayar oksigen kan untuk tinggal di bumi ini. Kenapa saya selalu mengingatkan ini?